Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 28 November tahun 2025. Wah, ini gimana ini konsepnya? Kok resisten-resisten yang aku buat tadi pagi itu udah kena semua nih? Enggak, masih kurang satu. Iya, tersisa di 200. Jadi 175 udah kena, 150 juga udah kena dari awal, gitu kan? Nah, sekarang tinggal ngejar 200 nih, kemudian ke 250 karena kan ini ya. Lihat di sini ya. Jadi ada area supply di sini. Nah, apakah dia akan tembus? Makanya ini untuk resisten hari ini langsung resisten nih ngomongnya di 200, kemudian 240. Ya, tertingginya ini kan 45. Oh, 250 berarti ya. Saya ulangi, resisten 1 200, kemudian ke 250. Kalau tembus lagi ya 300 lah gitu aja ya. Tembus lagi, Pak. Wah, all time high dong. Ya mungkin dia akan nyoba 50-50 dulu ya. Kemarin itu range-nya kecil, hanya 20-an. Padahal dulu nih, setahun yang lalu lah, nggak usah lama-lama. Setahun yang lalu range 20 tuh dianggap normal, sekarang kecil. Nah, hari ini nih pagi-pagi udah lewat. Jadi di sini low-nya di 59, koma sekian, biar gampang hitungnya 60 gitu ya. High-nya sudah di 91. Berarti kan sudah 30. Wow. Sepagi ini range kemarin udah disikat nih, dan normalnya kan sekarang 30 sampai ya 50 60 ya. Kalau di bawah 30 tuh kayaknya kecil banget. 30 pun aja kerasa kecil. Normal-normal 50, 60, 70, kadang-kadang 100 gitu kan. Nah, ini range-nya segitu. Nah, ini belum lihat 4 jam sudah bikin support resisten ya. Nah, kemudian untuk support ya mungkin dia kembali ke 50 ya, 150 ya. Oh ya, tadi saya bilang 150 itu resisten, salah. Baru nyadar. Ternyata saya bilang support. Jadi resisten yang hilang adalah 175. Jadi 50 adalah support, kemudian 130, dan kalaupun lanjut turun mungkin 70 maksimal kayaknya. Untuk lebih dalam dari itu berat. Saya nggak berani bilang nggak mungkin karena emas kadang-kadang suka gila, suka tiba-tiba tantrum. Jadi itu support resisten yang harus diperhatikan. Ingat sekali lagi, di sini ada area yang harus dijaga. Jika tembus dia bablas, akan ngejar ke atas lagi dan segera all time high. Karena di sini kan kalau lebih tinggi dari 4246, tak tambahin dikit ya, 46 bukan 45 sekian, 46, itu berarti kalau lewat dari angka itu sudah ini bikin high baru. Jadi ini sudah jadi high before, low high, higher low. Nah, dia akan ngejar new high. Belum mecah ini ya, mungkin langsung, mungkin tapi di atas ini aja itu berarti sudah ada higher high. Kalaupun swing low lagi, itu kita masih berpikir market akan naik ngejar ini. Jadi kalaupun swing low nggak boleh lebih rendah dari ini. Ya, sepertinya market memang cenderung bullish lagi. Bias-bias bullishnya makin kuat. Kalau sell itu counter trend, jadi hati-hati, cepet-cepet keluar gitu ya. Karena nih setup saya udah kena pagi-pagi itu setupnya di atas 75 buy, break out gitu. Tapi ini udah lewat. Gimana? Jadi tinggal tunggu ini 200. Kalau gagal nih, saya langsung ke 4 jam aja ya biar kelihatan ya. Nah, kalau gagal ke 200 ini 90 aja kayak gagal ya. Tapi saya anggap di 200. Kalau gagal di 200 ini terjadi rejection, nggak apa-apa yang mau sell, tapi jangan ditahan ya. Saya pikir market masih kuat naik. Kalau kemudian bertahan nih
H4, nggak usah H4 deh, H1 aja. Bertahan di atas 200, bisa buy on break lagi. Buy on dipnya soalnya 160. Jauh di bawah. Jangan-jangan malah breakdown di bawah 160. Itu udah dianggap breakdown. Target berikutnya bawah lagi gitu kan. Wah, kok analis aku jadi terlalu cepat ya? Ya karena kelihatan banget ya. Kelihatan banget kalau jangka panjang. Nah, untuk yang jangka pendek, apa saya perlu bikin video-video untuk ini ya? Untuk scalping. Iya, kalau perlu tolong di komentar. Perlu nggak saya bikin video teknik-teknik scalping gitu? Di 1 jam terlihat ya, 1 jam juga masih uptrend habis break ini. Jadi sideways ini pecah, sideways 1 jam. Setelah ini kan ya, pecah. Nah ini namanya breakout. Perlu koreksi, iya perlu koreksi. Nah selama koreksinya tidak lebih rendah daripada garis ini, tidak masuk ke dalam lagi, biasanya sih mantul di sini ya. Itu cenderungnya memang uptrend. Belum ada kalender ekonomi hari ini. Amerika masih perayaan Thanksgiving. Infonya sih mereka tetap buka marketnya, tapi setengah hari. Kok nggak kayak Indonesia ya? Kalau libur hari Kamis, Jumatnya otomatis libur gitu ya. Ya berarti ngasih kita waktu untuk trading lagi gitu kan. Nah, balik lagi ke 1 hari. Cara MACD sudah menghadap ke atas. Persiapan untuk uptrend lagi ya. Kemudian secara stokastik juga menghadap ke atas. Belum overbought, jadi masih sangat mungkin untuk naik lagi. Kemudian kita geser ke 4 jam. Stokastik 4 jam juga mulai menghijau nih. Mulai menghijau. Ini juga mulai berpelukan. Mulai mau naik lagi. Seperti memang persiapan naik lagi dia. 1 jam pun hal yang sama. Kalau stokastik 1 jam. Oh ya, ini saya bikinnya pagi ya. Jadi Anda yang bukanya sore atau malam, 1 jamnya abaikan. Ini 1 jam untuk pagi sepertinya perlu koreksi. 4 jam juga perlu koreksi, tapi dua-duanya masih menghadap ke atas. Artinya masih sangat mungkin untuk naik lagi. Jadi persiapkan modalmu, persiapkan jempolmu untuk klik buy dan sell. Pakai jempol atau telunjuk ya. Dan jangan lupa bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang